Ayuha bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel aku, teman-teman bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalain tombol notification-nya supaya teman-teman semuanya gak ketinggalan video updatean aku yang paling terbaru, dan juga supaya YouTube channel aku makin berkembang. Nah yuk langsung aja teman-teman, kita mulai pembahasannya. Nah teman-teman, jadi di sini aku bakalan ngebahas tentang ujian matematika yang akan diujikan di Gontor. Nah ini perlu banget teman-teman ketahui bahwasannya di Gontor itu penyebutannya itu bukan ujian matematika tapi berhitung. Jadi nggak ada ya ujian matematika untuk masuk Gontor, itu nggak ada, tapi adanya adalah ujian berhitung untuk masuk Gontor. Ini banyak banget salah penyebutan bagi teman-teman. Jadi pas aku juga dulu pas aku masuk pertama kali di Gontor, jadi aku taunya itu kayak soal matematika gitu kan ya, tapi pada saat aku udah menjalani calon pelajar aku baru ngerti kalau misalkan itu bukan matematika. Jadi matematika ada nanti pelajarannya ada sendiri, pasti kita belajar tentang matematika, tapi untuk ujiannya di sini penyebutannya adalah berhitung. Sekali lagi ya, penyebutannya adalah berhitung, bukan matematika ya. Nah di sini berhitung juga dikalkulasikan, dibagi juga menjadi dua ya untuk ujian yang di Gontor, yaitu berhitung soal dan juga berhitung angka. Nah di sini kalau berhitung angka itu ya udah angka semua. Nah kalau yang berhitung soal itu ya ada semi soalnya gitu. Nah teman-teman, di sini aku juga menghimbau kepada teman-teman semuanya, ngasih tahu lagi ke kalian ya, kalau misalkan di Gontor itu nggak ada yang namanya pertanyaan pilihan ganda. Jadi semuanya itu esai ya, mau berhitung soal, mau berhitung angka, mau bahasa Indonesia, imla apalagi ya, itu semuanya adalah esai, nggak ada pilihan ganda gitu. Nah kali ini aku bakalan ngebahas tentang penjelasan yang berhitung angka, karena berhitung itu tadi dibagi menjadi dua, angka dan juga soal. Jadi sini aku bakalan menjelasin yang angka dulu. Kita akan mempelajari yang berhitung soal gitu. Nah teman-teman, pasti ya ini sebelum kita mulai ke penjelasan, jadi aku harus menghimbau ke kalian sekali lagi bahwasannya di Gontor itu bukan ujian matematika. Penyebutannya bukan ujian matematika tapi ujian berhitung soal dan juga berhitung angka. Nah teman-teman, kalau misalkan sampai situ aja teman-teman udah jelas, kita langsung lanjut ke pembahasannya. Nah teman-teman, pada berhitung angka ini teman-teman itu harus mempelajari kayak pengurangan, penambahan, perkalian, pembagian, terus juga ada pecahan biasa, pecahan desimal, KPT, PPT, dan angka Romawi. Nah itu adalah poin-poin penting untuk materi yang teman-teman harus pelajari. Dan di sini aku yakin teman-teman pasti udah mempelajari juga pada saat teman-teman SD sederajat itu, mau yang masuk intensif, mau yang masuk kelas biasa, itu sama aja pertanyaannya seperti itu. Jadi soalnya itu sama aja, tidak ada yang membedakan. Nah ini juga aku yakin kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian itu teman-teman udah mempelajari di bangku SD sederajat ya kan. Tapi di sini aku tetap bakalan ngulas karena permintaan teman-teman semuanya. Nah yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah di sini gampang banget ya penjumlahan dalam dan juga pengurangan. Jadi di sini tuh kalau misalkan ada satu kalimat matematika ya kan, ataupun berhitung itu tadi matematika ya sama aja, terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang berada di depan. Contohnya, nah ini juga biasanya langsung ada pertanyaan seperti ini pada saat di Gontor. Nah misalkan contoh yang pertama yaitu 8 ditambah 6 dikurangi 4 sama dengan, berarti yang dikerjakan terlebih dahulu itu 8 ditambah 6 itu tadi. Nah setelah itu hasilnya dikurangi 4, jadi 8 ditambah 6 sama dengan 14, terus dikurangi 4 sama dengan 10. Selesai deh udah. Nah itu contohnya yang pertama. Contoh yang kedua adalah 9 dikurangi 7 ditambah 5 sama dengan, nah berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 9 dikurangi 7, baru kemudian hasilnya ditambah 5. Nah 9 dikurangi 7
sama dengan 2, terus ditambah 5 sama dengan 7, selesai. Nah, terus kita menuju ke pembahasan yang selanjutnya adalah perkalian dan juga pembagian. Nah, perkalian dan pembagian ini apabila kalau misalkan ada satu kalimat matematika terdapat operasi perkalian dan juga pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang berada di depan. Nah, langsung aja kita memulai ke contohnya. Jadi contohnya yang pertama adalah misalkan 10 dikali 5 dibagi 2. Nah, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 10 dikali 5. Nah, 10 dikali 5 dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dibagi 2. Nah, jadi 10 kali 5 itu berapa? 50 kan ya. Terus dibagi 2 sama dengan 25. Selesai deh gitu. Nah, terus ini aku yakin teman-teman untuk ini udah udah paham semuanya. Nah, kalau misalkan kita menemui kayak misalkan penjumlahan dan juga pembagian, perkalian, pengurangan itu ada di dalam satu kesatuan di soalnya itu. Nah, kalau misalkan ada itu ya mereka ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu maka dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Nah, perkalian atau pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, kalau misalkan perkalian atau pembagian sudah kita kerjakan, otomatis tinggal penjumlahan dan pengurangan. Nah, setelah itu kita kerjakan penjumlahan dan pengurangannya itu. Tapi kalau misalkan ada keduanya ini kayak penjumlahan dan juga pengurangan, maka selanjutnya kita ikuti aturan yang nomor 1. Nah, contohnya adalah misalkan ya contoh soal 5 ditambah 6 dikali 7 dikurangi 8 dibagi 4 sama dengan, nah berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 6 dikali 7 dan 8 dibagi 4. Jadi 6 dikali 7 dulu berapa? Berarti 6 dikali 7 kan 42 ya kan, terus 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi itu kan kita udah kerjakan ya. Jadi 5 ditambah 42 itu tadi hasil dari 6 dikali 7 dikurangi 2 hasil dari 8 dibagi 4. Kemudian kita kerjakan setelah itu adalah 5 ditambah 42. Nah, setelah kita kerjakan 5 ditambah 42 ya kan sama dengan 47. Nah, baru dikurangi 2 sama dengan 45. Selesai deh. Nah, kita menuju ke pembahasan kita yang selanjutnya yaitu pecahan biasa. Nah, jadi pecahan biasa itu membagi pecahan biasa dengan pecahan biasa ya kan, pecahan biasa dengan pecahan biasa itu cukup hanya dengan langkah seperti uraian rumus perkalian pecahan. Jadi kalau misalkan kali itu ya udah sama-sama dikali gitu. Tapi kalau membagi itu dibalik pecahannya itu. Nah, contohnya ya misalkan 2/7 dikali 7/1 sama dengan, langsung aja 2 dikali 7 sama dengan 14, 7 dikali 1 sama dengan 7. Jadi kita nggak usah dibalik-balik gitu. Nah, kan dapatlah itu 14/7 yang mana hasilnya pembagian di atas masih bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, habis itu 14 dibagi 7 kan sama dengan 2 itu tadi. Nah, konsep penyederhanaan pecahan yaitu dengan cara membagi pecahan pembilangan dan penyebut. Nih kalau misalkan mau disederhanakan ya kan, itu dengan bilangan yang sama. Misalkan 14 dibagi 7 kan sama dengan 2. Nah, kemudian penyebutnya adalah 7. Jadi 7 dibagi 7 sama dengan 1. Hingga didapat penyederhanaannya yaitu 2 dibagi 1 dalam pecahan biasa per 1 tidak dituliskan, sehingga ditulislah 2 aja itu kan. Jadi 14 dibagi 7 kita sederhanakan jadi 2 itu tadi. Nah, kalau misalkan pembagi nih, tadi yang aku jelasin, kalau misalkan pembagian itu kan dia dibalik. Nah, langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Nah, contoh dari soal pembagi misalkan 2/7 dibagi 4/5. Nah, 2/7 dibagi 4/5 ini jadi 2/7 itu tadi tetap. Nah, terus dibagi itu karena harus dibalik jadi dikali kan, dikali 5/4 ya kan, jadi dikali gitu. Nah, sama dengan, jadi 2 dikali 5 sama dengan 10, 7 dikali 4 sama dengan 28, jadi 10/28 sama dengan kita sederhanakan sama-sama dibagi menjadi 2 ya kan, jadi kita sederhanakan 5/4 itu tadi. Nah, jadi pembilang sama penyebut itu bilangannya sama yaitu dibagi 2 itu tadi, sehingga dapatlah 5/14. Nah, kita menuju ke pembahasan kita yang selanjutnya yaitu pecahan campuran. Nah, kalau misalkan pecahan
campuran itu pecahannya terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Misalnya contoh 5 2/3 itu kan yang 5 pecahan bulat, yang 2/3 pecahan bilangan pecahan. Itu kuncinya dari pembagi pecahan campuran ialah pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, caranya kayak gimana? Nah, kita langsung aja menuju ke contoh. Nah, contohnya yaitu contoh soal ya. Jadi di sini contoh soalnya adalah 6 1/2 dibagi 2 4/3. Jadi langkah yang pertama adalah kita itu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara mengalihkan penyebutnya itu tadi dengan bilangan bulat kemudian ditambah pembilang. Hasilnya diletakkan sebagai pembilang dan penyebutnya tetap. Misalkan 6 1/2 itu tadi kita sederhanakan 6 1/2 berarti 2-nya itu dikali 6. Nah, terus ditambah 1. Yang tadi itu yang sama dengan langsung 2 dikali 6 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi tetap 13 pernya itu tetap sama 2/2. Jadi 6 1/2 kita jadikan pecahan biasa, jadinya itu 13/2. Nah, terus kita lanjut ke selanjutnya yaitu 2 4/3 sama dengan berarti 2 4/3 ya. 3 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 3 dikali 2 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi 10/3 nya itu tadi tetap ya yang di pecahan campuran. Jadi 2 4/3 ya kan pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa jadi 10/3. Nah, kemudian udah kan kita dapatkan pecahan biasa yaitu 13/2 dan 10/3. Nah, jadinya 13/2 dibagi 10/3. Karena dibagi ini harus dibalik, jadinya langkah berikutnya dengan pengoperasian pecahan biasa yaitu 13/2 dibalik ya, berarti 3/10 sama dengan 13 dikali 3 ya kan, 13 dikali 3 terus 2 dikali 10. Nah, 13 dikali 3 sama dengan 39 terus 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi 39/20 itu selesai untuk yang pecahan campuran. Nah, kemudian kita ke pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu kayak gimana sih? Jadi pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut kayak misalkan 10, 100, 1000, 10.000, nah ataupun seterusnya itu. Nah, penyebut itu diidentifikasi melalui jumlah angka di belakang koma. Jadi satu bilangan di belakang koma jadi penyebutnya 10. Nah, kalau misalkan terdapat dua bilangan di belakang koma penyebutnya 100. Kalau 3 1000 dan seterusnya itu tadi. Nah, contoh yang pertama misalkan ada contoh soal ya. Misalkan 0,66 dibagi 0,02. Nah, sama dengan berapa? Jadi kita langsung menuju ke pembahasannya. Jadi jawabannya yaitu langkah yang pertama kita harus mengubah dari desimal ke bentuk pecahan biasa, ini pasti. Jadi kita udah ubah ke bentuk pecahan biasa. 0,66 sama dengan, nah tadi itu ya saya jelaskan kalau 0,66 kan ada 2 tuh nolnya di belakang, ada dua bilangan di belakang 0, berarti itu adalah 100. Jadi 66/100. Nah, terus kita sederhanakan bagi 2, sama-sama dibagi 2 sama dengan 33/50. Nah, terus juga selanjutnya kita sederhanakan, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa yang 0,02. Jadi kalau 0,02 itu sama ya, 2 angka di belakang koma berarti sama dengan 2/100. Nah, terus kita sederhanakan menjadi 1/50. Nah, kalau misalkan kita udah mendapatkan pecahan biasa itu tadi yang 33/50 dan 1/50, karena dua desimal itu mengandung 2 angka di belakang koma jadi penyebutnya 100, sama-sama 100. Nah, kemudian habis itu kita operasikan menjadi pecahan biasa itu tadi kan. Jadi 33, karena 33/50 dibagi, itu kan dibagi ya tadi soalnya, dibagi 1/50 berarti harus dibalik menjadi 33/50 dikali 50/1. Nah, sama dengan 33 itu tadi. Jadi udah dapat ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu teman-teman.
aku usahakan nanti kalau misalkan teman-teman mau aku bikinin simulasi untuk ujian berhitung ini yang berhitung angka ya. Jadi nanti bakalan aku bikin ya kan sebelum kita melanjut ke berhitung soal. Jadi biar teman-teman juga ada bayangan untuk menjawab soal-soal pada saat ujian masuk gontor di berhitung angka dan juga berserta penjelasan jawabannya. Jadi jawabannya itu harus kayak gimana sih gitu. Nanti bakalan aku jelasin di konten yang simulasi ujian masuk untuk materi berhitung angka. Nah, oke teman-teman, udah selesai pembahasan kita yang berhitung angka. Bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel aku, teman-teman bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video updatean aku yang paling terbaru. Dan jangan lupa juga teman-teman follow juga ya sosial media aku, Instagram @calali_nya 2 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.